Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Syarhu Salasati Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Berikut penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang poin pertama, kewajiban yang perlu kita pelajari yaitu ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal agama Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam. Sudah kita bahas penjelasannya. Kemudian yang berikutnya adalah qala al-mu'allif rahimahullahu taala as-saniyatu al-amalu bihi. Penulis kitab ini kemudian menyebutkan maka kewajiban yang kedua yang perlu kita pelajari adalah mengamalkan ilmu, yaitu ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal agama Islam. Maka setelah kita mengetahui tiga perkara tersebut, maka konsekuensinya adalah kita mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Qauluhu al-amalu bihi, perkataan penulis mengenai mengamalkan ilmu, ay al-amalu bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifah min al-iman billahi wal qiyam bi ta'atihi bi imtisali awamirihi wajtinabi nawahihi min al-ibadat al-khassah wal ibadat al-muta'addiyah. Maksudnya adalah mengamalkan tuntutan dari pengenalan tersebut, yaitu berupa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, baik yang terkait dengan ibadah-ibadah yang khusus maupun ibadah-ibadah yang muta'addiyah, yaitu yang kaitannya tidak hanya terkait pribadi kita saja, tapi ada terkait dengan orang lain atau maslahat yang lebih banyak. Fal ibadat al-khassa mislu as-shalah was-shaum wal hajj. Nah, ibadah-ibadah yang khusus contohnya adalah sholat, puasa, dan haji. Kenapa? Karena sholat ini terkait pribadi kita sendiri. Kemudian puasa dan juga haji. Ini disebutnya ibadah-ibadah khusus, Kemudian wal ibadah al-muta'addiyah, dan ibadah-ibadah yang muta'addiyah kal amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, seperti beramar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini ada kaitannya dengan pihak lain, ibadah yang melibatkan pihak lain. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, jadi ada orang lain yang kita ajak untuk berbuat kebaikan dan ada orang lain yang kita cegah supaya dia tidak melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Nah, ini termasuk ibadah. Kita mengajak orang untuk beramal soleh, kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ini termasuk ibadah, amal soleh. Dan sama juga ketika kita mencegah orang lain supaya tidak berbuat dosa, berbuat maksiat, ini juga ibadah. Amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, ini penting juga ditegakkan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Ayah kepada anak, suami kepada istri, atau anak kepada orang tua. Ini harus ada amar ma'ruf nahi munkar di dalam lingkup keluarga, rumah tangga, kemudian lingkup masyarakat. Contohnya ada seorang anak yang beramar ma'ruf nahi munkar kepada ayahnya, yaitu
Abdullah, kalau tidak salah namanya Abdullah, anaknya Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, merasa lelah, kemudian hendak tidur istirahat, kemudian ditegur sama anaknya. Anaknya beramar ma'ruf nahi mungkar kepada siapa? Bapaknya. Wahai bapakku, hendak kemana engkau? Bapak lelah, nak, mau istirahat. Kemudian kata anaknya apa? Apakah bapak menjamin setelah itu bapak akan bisa bangun lagi? Sedangkan di luar sana banyak masyarakat yang mengadukan keluhan-keluhan mereka. Akhirnya bapaknya langsung bangun. Umar bin Abdul Aziz tidak jadi tidur. Ya. Subhanallah, ini luar biasa. Dan juga ketika anaknya sebaliknya, Umar bin Abdul Aziz pernah menegur anaknya ini Abdullah. Ya. Jadi ketika mau belajar, mau memakai minyak atau lampu penerangan, kemudian ditegur apa? Ini adalah fasilitas negara, jadi tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Subhanallah. Begitu orang-orang soleh terdahulu, mereka mempraktekkan ya, dari hal-hal yang terkecil ya, itu dipraktekkan di dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau hal-hal yang seperti itu saja ditegakkan, apalagi hal-hal yang besar ya. Jadi orang-orang soleh itu sangat teliti terhadap perkara-perkara tersebut. Wal jihad fi sabilillah wa ma asbaha dzalik, dan juga termasuk jihad fi sabilillah ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wal amal fil haqiqah huwa samratu al ilm, dan beramal itu pada hakikatnya adalah buah dari ilmu ya. Jadi seseorang ketika sudah punya ilmu, dia belajar, maka buahnya adalah amalan. Makanya jangan sampai seperti kata pepatah ya, orang yang berilmu tapi tidak beramal seperti pohon tanpa apa? Tanpa buah ya. Maka seseorang kalau sudah belajar maka harus ada amalannya. Kemudian faman amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara, maka barang siapa yang dia beramal ya, tanpa ilmu, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani. Wa man alima wa lam ya'mal faqad syabaha al-yahud, dan sebaliknya ya, siapa yang berilmu tapi tidak mau beramal, maka dia menyerupai seperti orang Yahudi. Waliyadzubillah. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu menyerupai seperti orang Nasrani. Jadi orang Nasrani itu mereka tidak punya dasar ilmu, baik kaitannya dengan akidah mereka ya, atau ibadah mereka, dan mereka menganggap tidak menikah itu sebagai apa Pak? Ibadah menurut mereka. Makanya rohib-rohib, pendeta-pendeta mereka tidak apa? Tidak menikah. Itu dianggap apa? Ibadah, kesucian untuk bagi mereka, kemuliaan, ya kan? Tanpa ilmu mereka ya, mengamalkan suatu ibadah. Maka kita di dalam agama kita juga, agama Islam, tidak boleh kita mengerjakan suatu ibadah tanpa ada dasar ilmunya ya. Sesuatu itu disebut ibadah harus ada dasar ilmunya, ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah ada 3 orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin beribadah, menurut mereka itu ibadah, amal soleh, tapi kemudian ditegur oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 orang ini masih muda, semangatnya tinggi, pengen ibadah, beramal soleh. Yang pertama ini asumu wal uftir, saya pengen puasa terus menerus sepanjang hari dan tidak mau berbuka. Kemudian yang kedua pengen sholat malam dan tidak akan tidur. Pokoknya malam itu dihabiskan untuk ibadah saja, sholat dan tidak tidur. Kemudian yang ketiga pengen apa? Membujang sepanjang hidupnya, tidak mau menikah. Orang-orang ini ditegur oleh Nabi SAW. Bagus nggak kira-kira Pak keinginan mereka? Hah? Bagus nggak? Luar biasa nggak? Mereka semangat, dibangun di atas semangat, pengen ibadah, pengen beramal soleh, bagus. Tetapi tidak sesuai dengan ilmu, ya, tidak sesuai dengan teladan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian Nabi berkata kepada 3 orang ini, ya, apakah kalian
yang berkata demikian ini, kata Nabi SAW, demi Allah saya adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah, tapi saya berpuasa dan juga berbuka. Saya sholat malam tapi juga tidur, ada tidurnya, dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka kata Nabi, siapa yang tidak senang dengan sunnahku, dengan ajaranku, dia bukan termasuk golonganku. Subhanallah. Jadi kita kalau mau ibadah harus ada dasar ilmunya. Jangan sampai kita beribadah, beramal mengikuti hawa nafsu kita saja, hanya mengikuti semangat kita saja, tapi tidak ada dasar ilmunya. Maka di sini disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menyerupai seperti orang Nasrani yang beramal tapi tanpa ada ilmunya. Ya. Jadi kosong semuanya, akidah mereka dibangun di atas kekosongan tanpa ilmu. Ya, trinitas dari mana? Kemudian juga amalan-amalan mereka tidak menikah dan seterusnya. Mungkin banyak kalau dibongkar ya. Nah, kemudian wa man alima wa lam ya'mal faqad sabaha al-yahud. Dan siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkan, maka menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sudah tahu mereka. Contohnya ilmu tentang akan diutusnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayatnya sudah pernah kita bacakan di sholat subuh di hari apa ya? Kata Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Subhanallah. Allah sampai menyebutkan seperti itu. Kata Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang telah diberikan kitab, ya, yaitu Taurat, Injil, mereka itu mengenali Nabi Muhammad SAW di dalam kitab-kitab mereka seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Subhanallah. Sampai Allah sebutkan seperti itu. Artinya begitu jelas gamblang Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab mereka, dan mereka mengenali ciri-cirinya, fisiknya dan seterusnya seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Tetapi ya, kebanyakan dari mereka itu menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahuinya. Makanya Salman Al-Farisi itu pernah berguru sama siapa? Rahib dari Nasrani dan rahib pendeta dari Yahudi. Dan Salman Al-Farisi tidak puas kan. Jadi tunjukkan saya kepada siapa? Rahib Yahudi menunjukkan, datangi pendeta Nasrani begini. Kemudian pendeta Nasrani, ya, mereka mengetahui ilmu tentang ini. Salman Al-Farisi tidak puas belajar dengan pendeta Nasrani ini. Tunjukkan saya kepada siapa lagi saya belajar. Kemudian pendeta Nasrani ini memberikan bocoran kepada Salman Al-Farisi, sesungguhnya kami mendapati di kitab kami ada nabi yang akan diutus, ya, nanti di negeri disebutkan negerinya begini. Maksudnya adalah Madinah. Ketika ditelusuri oleh Salman Al-Farisi, betul di Madinah. Dan nanti ada nabi, ada laki-laki, nanti ada di punggungnya, ya, ada cap kenabian. Seperti bentuknya, capnya itu seperti kayak apel gitu bentuknya. Makanya ketika Salman Al-Farisi kemudian ke Madinah bertanya tentang ciri-ciri Nabi SAW, betul ada. Kemudian Salman Al-Farisi tidak puas, saya pengen melihat tanda di balik punggungmu. Pas dibuka ternyata betul ada. Langsung dipeluk sama Salman, kemudian langsung bersahadat. Subhanallah. Dari mana Salman tahu tentang ciri-ciri Nabi? Dari orang Nasrani Yahudi. Makanya Allah menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Tapi apa? Kebanyakan mereka tidak beriman, menyembunyikan kebenaran itu. Subhanallah. Jadi bahaya ini Bapak yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita sudah belajar mengetahui ilmunya tapi kemudian kita tidak mengamalkannya, maka kita dikhawatirkan menyerupai orang-orang Yahudi. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita baca yaitu surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Maksudnya adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para orang soleh, bukan jalannya ghairil
maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu mereka orang-orang Nasrani yang beramal tapi tidak punya ilmu. Maka kita umat Islam itu lengkap, ya kan? Belajar, punya ilmu, maka mengamalkan ilmu tersebut, sehingga kita keluar dari kelompok yang dimurkai dan keluar dari kelompok yang sesat yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Fatihah, yang mana kita ingin dijauhkan dari mereka, dari jalan-jalan mereka. Nah ini, kaum muslimin, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.